Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab nih ya pertanyaan dari teman kita. Oke, di sini ada Mbak Erna Yunita. Oke, Assalamualaikum Mbak, mau tanya apa betul kalau majikan Cina kita tidak diperbolehkan untuk ibadah, sedangkan kalau majikan Melayu kita diperbolehkan untuk beribadah? Akan tetapi majikan Melayu katanya agak pelit dibandingkan majikan Cina. Gimana Mbak? Mohon penjelasannya. Oke, so di sini perbedaan antara majikan Cina dan Melayu. Oke teman-teman, di sini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, saya akan menjawab dan dengan jujur. Oke, dengan seadanya ya, saya nggak mau muluk-muluk. Oke, tentang majikan Cina Mbak ya, yang saya pernah rasakan selama ini, memang bener banget. Kita kalau soal ibadah itu benar-benar kita itu susah banget, apalagi kalau majikannya itu benar-benar sudah punya pemikiran yang seperti ini ya, di rumahnya ada sembahyangan, terus benar-benar kalian di situ itu dituntut untuk bekerja, benar-benar nggak ada waktu untuk kalian untuk sholat. Di situ majikan benar-benar nggak menginginkan kalian untuk sholat, itu benar-benar susah banget ya. Oke, so tentang majikan Melayu, memang di sini kalau majikan Melayu sudah pasti kita diizinkan untuk sholat ya. Kalau soal pelit atau enggaknya Mbak, itu kalau menurut saya pribadi tergantung pada nasib kita. Karena di sini semua majikan Cina dan semua majikan Melayu ya itu ada Mbak, ada sama ya. Namanya orang sama, ada yang pelit, ada yang loman, tergantung nasib kita. Kalau misalkan nasib kita lagi beruntung, kalau kita bekerja dengan majikan Cina, ya kalau misalkan majikan kita mengizinkan kita sholat, ya alhamdulillah kita bisa sholat. Kalau misalkan majikan kita itu Cina, kalau orangnya loman, ya alhamdulillah itu benar-benar yang namanya kita mempunyai keberuntungan kayak gitu. Jadi di sini kita nggak bisa yang namanya ngasih kepastian bahwasanya majikan Cina itu kalau misalkan tentang ya, kalau majikan Cina tentang kita sholat itu benar-benar susah. Nggak semuanya seperti itu, nggak semuanya. Ada majikan Cina itu yang baik, ada majikan Cina itu yang baik ngasih kita waktu untuk sholat tuh ada, tapi juga nggak semuanya ya. Tapi di sini juga semuanya tergantung pada nasib masing-masing loh Mbak ya. Yang namanya nasib itu nggak ada yang tahu ya. Jadi di sini misalkan buat kalian semua yang masih ada di Indonesia, kalau misalkan kalian berpikiran kepengen bekerja dengan majikan Cina, tapi kok nantinya disuruh misalkan ya, nantinya kok nggak bebas ataupun mungkin nantinya nggak boleh sholat kayak gitu, tapi nggak pelit, kepengen yang namanya bekerja dengan majikan Melayu, nanti bisa ibadah, bisa sholat, tapi katanya teman-teman semuanya ngomong kalau majikan Melayu orangnya pelit-pelit. Nggak semuanya seperti itu ya Mbak ya. Jadi di sini tergantung dari kitanya aja Mbak. Kita harus berprasangka baik ya, kita harus selalu berpikiran yang positif. Dari prasangka kita yang baik, insya Allah akan mendatangkan yang baik-baik. Tapi kalau kita prasangkanya selalu yang jelek-jelek, berprasangka buruk kepada siapapun, itu akan mendatangkan hal-hal yang buruk buat diri kita sendiri. Jadi di sini buat teman-teman semuanya jangan takut untuk melangkah. Entah itu majikan Melayu, entah itu majikan Cina, terus melangkah ya. Misalkan nih Mbak ya, dalam pertama kali kalian masuk ke rumah majikan ya, di situ kalian dilarang untuk sholat ya. Misalkan nih ya, Mem, saya boleh nggak minta waktu sedikit untuk sholat, untuk sembahyang ya. Kalau di sini ngomongnya sembahyang. Terus misalkan majikan kalian ngomong, pasti ya di sini majikan kalian bakalan menjawab seperti ini, kamu di sini saya suruh untuk bekerja, bukan untuk sembahyang. Nah, bagaimana jawaban kalian? Ya di sini misalkan ya saya kasih omongan yang benar-benar halus ya. Mem, saya izin minta waktunya mungkin 10 menit saja untuk menjalankan sholat, untuk menjalankan sembahyang. Boleh apa enggak Mem? Ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus kita itu benar-benar nadanya nada yang halus. Jangan
pakai nada yang kasar kayak gitu, karena di sini semua majikan saya pikir nggak suka ya kalau kita itu kasar sama majikan. Yang namanya majikan tetap tempatnya memilih berada di atas, dan kita harus sadar diri, kita harus sadar posisi bahwasanya kita ini sebagai seorang pembantu ya teman-teman. Meskipun kita itu berada di tempat yang benar, tapi ada tuh majikan yang tetap aja menyalahkan kita, itu ada ya. Tapi di sini tetap aja kita berada, harus sabar lah, ibaratnya seperti itu. Intinya harus sabar dalam menjalani apapun di rumah majikan, nggak mudah ya. Misalkan kalian kepengen mungkin ya buat teman-teman yang sudah bekerja 1 tahun di rumah majikan, sudah menjalin hubungan baik dengan keluarga majikan, sudah dekat lah ya, ibaratnya sudah dekat kayak gitu. Terus kalian ngomong minta izin mau sembahyang kan kayak gitu kan, tapi majikan kalian benar-benar ngotot, nggak ngasih izin ke kalian untuk menjalankan ibadah, itu bagaimana? Kalau menurut saran dari saya ya Mbak ya, kalian finish kontrak, 1 kontrak itu 2 tahun, setelah itu kalian cari majikan baru. Di sini mungkin buat kalian semua yang kepengen bisa bekerja sambil ibadah ya, kalian bisa mengambil majikan Melayu. Tapi ya disitulah, kalau majikan Melayu ya teman-teman, memang keluarganya tuh besar banget ya. Misalkan ya waktu hari raya itu benar-benar keluarganya itu ngumpul semua teman-teman. Di situ bakalan kalian merasa wah capek banget. Karena apa? Keluarganya itu benar-benar keluarga besar, belum dari nanti teman-temannya yang lainnya juga datang kayak gitu. Pokoknya bener kerabatnya itu banyak banget ya. Di situ kalian bakalan merasa capek, apalagi di saat bulan suci Ramadan, saat puasa teman-teman ya. Itu benar-benar yang dirasakan oleh teman saya ya, bangun dari jam 1 pagi, bangun dari jam 2 pagi sampai nanti itu menyiapkan sahur, semuanya itu nanti wah benar-benar capek. Capeknya itu nanti ya saya sendiri juga paham, kita bekerja, ibaratnya orang bekerja juga ibadah, tapi di sini benar-benar teman-teman menguras tenaga ya. Kalian pikir sendirilah. Tapi di sini buat teman-teman yang mungkin kalian enaknya ngambil majikan Cina aja lah ya. Majikan Cina nggak ada tuh yang nantinya menyiapkan makanan sahur, nggak ada. Memang majikan Cina nggak ada. Dan di sini saya sendiri teman-teman selama ini ya, saya nggak pernah ya, saya jujur nggak pernah saya itu bekerja dengan majikan Melayu, nggak pernah. Saya selalu bekerja dengan keluarga-keluarga majikan Cina. Tapi alhamdulillah saya bersyukur saya diberi waktu untuk menjalankan ibadah. Seperti halnya saat ini, majikan saya saat ini juga bukan orang Melayu teman-teman. Majikan saya saat ini adalah orang bule. Alhamdulillah saya di sini diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah. Saya benar-benar bersyukur alhamdulillah ya. Karena di sini nggak semua majikan seperti itu, nggak semua majikan ngasih waktu sama kita untuk menjalankan ibadah, susah banget. Oke, jadi di sini buat kalian semua yang masih ada di Indonesia, kalian bakalan berpikir kepengen nantinya itu bisa bekerja sambil ibadah, tapi bingung untuk mengambil keputusan mau bekerja dengan majikan Cina atau Melayu, ini bagaimana ini? Kalau menurut saran pribadi dari saya ya Mbak ya, mulai detik ini kalian harus benar-benar punya yang namanya pikiran yang positif ya. Kalian harus benar-benar yang namanya berprasangka baik sama siapapun itu, insya Allah. Karena Allah itu selalu mengikuti prasangka hambanya ya. Misalkan prasangka kita itu buruk ya, itu akan mendatangkan keburukan. Tapi kalau prasangka kita itu baik, insya Allah akan mendatangkan kebaikan juga pada diri kita. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang kalian bingung saat ini ya, kepengen dengan majikan Cina, kepengen nanti ibadah, kepengen dengan majikan yang bagaimana toh, yang baik itu yang bagaimana toh, kayak gitu kan. Nggak ada yang enak Mbak. Kalau menurut saya pribadi nggak ada yang enak ya. Kita bekerja dengan majikan nggak ada yang enak. Yang enaknya tuh yang bagaimana? Bekerja sambil beribadah ya, sudah pasti kalau beribadah dan bekerja kalian cuman bisa ambil satu majikan, yaitu majikan Melayu ya. Tapi di sini kalian benar-benar harus siap. Dari keluarga majikan Melayu ini keluarganya sangat besar sekali. Nggak hanya hari raya saja, setiap harinya itu semua kerabatnya itu pasti di rumah itu banyak banget.
dan kalian bakalan dihadapkan dengan pekerjaan yang banyak juga ya. Jadi di sini kalian berpikirlah ya, di sini saya sharing itu nggak ada yang saya buat-buat, nggak. Di sini bukannya saya itu menakut-nakutin kalian, enggak. Justru di sini saya ngasih ini loh Mbak, seperti ini loh, kalau majikan Melayu itu seperti ini, kalau majikan Cina seperti ini. Tapi di sini loh teman-teman ya, kalau majikan Cina itu masaknya itu benar-benar gampang banget, mudah ya, nggak ada yang kalau menurut saya nggak ada yang susah ya. Wong tinggal taruh minyak ya, terus bawang putih kayak gitu, cuma dikasih saus tiram aja ya, kayak gitu gampang. Kalau menurut saya gampang. Itu yang saya rasakan saat ini, selama ini ya teman-teman, bukan saat ini aja, selama saya berada di Singapura itu seperti itu, gampang. Oke, nanti misalkan ya ada acara-acara apapun itu juga gampang, semuanya nggak ada yang susah. Oke, dibandingkan misalkan kalian bekerja dengan majikan Melayu, wah benar-benar bumbunya itu ribet, terus nanti belum lagi kalau ada acara-acara lainnya itu juga nggak ada yang mudah teman-teman. Tapi di sini kalian juga harus ingat bahwasanya kita itu di sini adalah bekerja, kita dibayar. Mau misalkan yang sudah terlanjur kalian tanda tangan ya, apa boleh buat ya, harus tetap semangat. Kalau bisa jangan sampai sering pindah-pindah majikan ya Mbak ya, karena terlalu sering pindah majikan kalian akan mendapatkan banyak potongan dari agent. Sayang ya, misalkan dari Indonesia sudah mendapatkan potongan 6 bulan atau 7 bulan, terus kalian sampai di rumah majikan merasa nggak nyaman, merasa nggak betah, kalian merasa kepengen pindah lah, nggak cocok dengan pekerjaannya. Nah itu sudah pasti setelah kalian tiba di agent nanti kalian ditambahkan atau kena potongan lagi Mbak ya, mungkin 1 bulan atau mungkin 2 bulan, tergantung berapa lama kalian numpang di agent tersebut. Oke, so dari sini buat mbak-mbak semuanya yang belum terlanjur, kalian mungkin ya saat ini masih numpang proses di PT, mungkin prosesnya baru sampai medical saja, kalian belum ada yang namanya interview dengan majikan ya. Kalau menurut saran dari saya itu ya, saya cuman ngasih saran ya Mbak ya, pilihlah yang terbaik buat kalian. Mungkin kalian kepingin bekerja sambil ibadah ya, kalian bisa ambil majikan Melayu. Tapi kalau di sini kalian kepingin yang namanya mempunyai gaya yang seperti misalkan bisa dibilang nggak apa-apalah saya pilih majikan Cina aja, siapa tahu nanti lambat laun akan diizinkan untuk ibadah ya, insya Allah lah. Pokoknya kalian harus selalu berpikiran yang positif saja, berprasangka yang baik saja. Itu menurut saran dari saya ya, karena di sini saya nggak bisa ngasih patokan, saya di sini nggak bisa ngasih kepastian Mbak harus pilih majikan ini, Mbak harus pilih majikan ini. Disesuaikan aja dengan pikiran kalian masing-masing, karena di sini kalau menurut saya pribadi, saya berada di Singapura nih teman-teman, belasan tahun di Singapura nih ya, saya belum pernah mencoba bekerja dengan majikan Melayu, selalu bekerja dengan majikan Cina. Alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Saya kasih tahu, waktu saya pertama kali datang ke Singapura, di majikan pertama itu ya teman-teman, saya bisa bertahan 6 tahun satu majikan, yang kedua itu 2 tahun, yang ketiga itu 4 tahun, dan yang terakhir ini ya insya Allah terakhir ini alhamdulillah sudah 2 kontrak teman-teman. Alhamdulillah semuanya lancar ya. Dan di sini buat kalian semuanya yang saat ini masih ada di Indonesia, saya yang selalu ngasih doa ya, selalu ngasih dukungan, selalu ngasih support buat kalian semuanya. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman, bahwasanya nggak ada yang mudah ya. Untuk menjadi orang yang sukses itu semuanya berproses, semuanya butuh waktu, butuh perjuangan, nggak ada yang singkat, nggak ada yang pokoknya benar-benar instan tuh, nggak ada yang bisa dibilang bim salah bim pokoknya langsung sukses, itu nggak ada, semuanya butuh waktu. Oke teman-teman, pokoknya di sini buat kalian semua yang mungkin kalian kepingin nambah wawasan, nambah ilmu tentang Singapura ya, saya sudah sharingkan semuanya, saya sudah buatkan video semuanya, tinggal kalian cek di video-video saya. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa termotivasi ya, kalian bisa tambah lagi semangatnya, tambah lagi untuk ya kata-kata Mbak saya semuanya benar.
Oke, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.